Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Putra, NPM 1940-10-2007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini sangat populer di kalangan manajemen referensi. Langsung saja, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengetikkan langsung Mendeley di browser kita. Kemudian kita ke Mendeley Web. Kita tunggu. Kemudian kita silang. Kemudian kita buat akun. Tunggu. Nah, di sini kita langsung masukkan saja email kita atau akun yang ingin kita buat. gmail.com. Kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita buat nama awal dan nama akhir. First name atau last name, dan kemudian kita buat password. Nah, password di sini terdiri dari 8 karakter, gabungan antara huruf dan juga angka. Kita buat. Kemudian kita langsung register. Setelah itu kita klik continue to Mendeley. Kita tunggu. Nah, di sini kita pilih current role kita. Kita pilih student bachelor dan juga field of study. Kita pilih agricultural. Kemudian kita continue to Mendeley. Nah, di sini kita tinggal langsung mendownload aplikasi Mendeley untuk kita gunakan. Nah, setelah kita membuat akun, kita langsung masuk ke Mendeley, ke aplikasi Mendeley yang sudah kita download, kemudian kita install melalui di laptop kita atau komputer. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan email yang telah kita buat tadi. Itu juga dengan passwordnya.
kita centang ini agar ketika kita ingin masuk ke aplikasinya lagi, kita otomatis masuk, tidak memasukkan email atau password lagi, lalu kita sign in. Kita tunggu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman awal atau halaman utama dari aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini kita gunakan untuk mencari referensi atau jurnal yang kita gunakan. Nah, di dalam aplikasi Mendeley ini tersedia beberapa menu. Nah, menu inilah yang akan kita coba satu persatu. Nah, untuk di panel ini akan kita isikan jurnal yang akan kita cari referensinya. Nah, kemudian di sebelah sini ini merupakan detail dari jurnal yang kita sudah masukkan ke dalam library kita atau perpustakaan kita yang di tengah ini yang besar. Nah, langsung saja kita masuk ke menu pertama, kita klik yang ini. Kemudian di sini ada beberapa cara. Nah, cara pertama di sini kita harus add files. Nah, add files ini kita dapat memasukkan satu file yang kita punya ke dalam perpustakaan kita ini untuk mencari detail dari referensinya. Kemudian add folder. Nah, add folder ini kita bisa memasukkan satu folder yang berisi beberapa file yang kita punya. Kemudian ada watch folder. Nah, watch folder ini kita bisa memasukkan 2 sekaligus folder yang kita punya. Dan kemudian ada add entry manually. Nah, di sini kita bisa melakukan atau memasukkannya secara manual. Nah, yang pertama kita coba dulu yang add files. Langsung saja kita pilih jurnalnya. Di sini saya sudah memiliki beberapa jurnal. Langsung saja kita klik, kemudian kita open. Nah, di sini jurnalnya sudah masuk ke dalam library kita atau perpustakaan kita. Nah, untuk melihat details dari jurnal kita ini, sebelumnya di sini sesudah kita memasukkannya, di sini sudah terdata dari mulai nama penulis, judul jurnal, tahun dipublikasikan dan yang mempublikasikannya, serta jam berapa kita memasukkan jurnal ini ke dalam perpustakaan kita di aplikasi Mendeley. Untuk mencari details atau melihat detailsnya, kita tinggal klik aja. Nah, di sini sudah muncul details dari jurnal yang kita masukkan. Dari abstraknya, volumenya, isunya, teksnya. Di sini sudah bisa kita lihat. Nah, kemudian kita kembali ke menu tadi lagi. Kemudian kita coba cara yang kedua, yaitu add folder. Add folder. Nah, di sini kita masukkan satu folder yang kita punya. Di sini saya sudah sediakan folder. Kemudian kita gunakan cara yang kedua, yaitu add folder. Nah, di sini kita bisa memasukkan satu folder yang kita punya. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu folder. Langsung saja kita masukkan. Nah, di sini sudah masuk beberapa file dari folder yang kita masukkan ke dalam perpustakaan kita. Nah, kita bisa mengklik maksud saya file-file yang kita masukkan tadi dalam satu folder untuk melihat details dari referensinya. Nah, kemudian kita masuk cara yang ketiga, yaitu watch folder. Nah, di sini kita bisa memasukkan lebih dari satu folder atau
2 folder sekaligus. Kita masukkan. Nah, di sini saya sudah mempunyai 2 folder. Kita gabungkan. Nah, lalu kita apply. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah masuk isi dari 2 folder yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat details dari folder-folder yang sudah kita masukkan atau file-file yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kemudian kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu add entry manually. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama dari last name dan first names-nya dari jurnal yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini saya sudah punya jurnal ini. Nah, di sini kita harus menyiapkan satu jurnal yang ingin kita masukkan secara manual ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, setelah kita sudah membuka satu jurnal yang ingin kita masukkan secara add entry manually atau secara manual, kita harus mengambil pertama yang kita tuliskan itu adalah last name dan first name dari jurnal itu atau penulisnya. Nah, lalu kita masukkan salah satu penulisnya, yaitu kita pilih saja, misalnya kita ambil yang ini, Najamuddin. Kemudian kita Ctrl C. Maaf. Kita copy semua dulu, baru kita Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke dalam authors atau penulisnya. Ini. Kemudian judul jurnalnya kita masukkan. Misalnya ini kita select aja, Ctrl C, kemudian kita masukkan, Ctrl V. Nah, kemudian kita masukkan tahun, volume, isu, dan page-nya. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun disetujui dan dipublikasikan pada tahun 2017 dan halamannya dari halaman 95 sampai halaman 107. Volumenya 4 dan isunya 7. 2017. Kita ketikkan saja 2017. Kemudian volumenya 4. Angka Romawi ya. Menggunakan angka Romawi. Kemudian isunya 7. Kemudian page-nya dari halaman 95 sampai 107. Kita lihat lagi apakah sudah betul. Ya. Kita kembali, kemudian kita save. Nah, di sini sudah masuk nama jurnal yang ingin kita masukkan secara manual. Nah, kemudian untuk lebih mudahnya lagi, jika kita ingin memasukkan ke dalam database atau perpustakaan kita ini, kita tekan ini dulu, restart down, kemudian kita sampingkan dulu jendela dari aplikasi Mendeley ini, kemudian kita cari jurnal atau artikel yang ingin kita masukkan. Misalnya ini, 2 ini, kita blok.
Nah, kemudian kita buka lagi aplikasi Mendeley-nya. Ini kita letakkan ke samping sini. Kemudian kita tahan. Mohon maaf. Kemudian kita tahan. Kemudian kita masukkan ke dalam database kita ini. Ke dalam database yang ada di dalam aplikasi Mendeley. Nah, dia langsung masuk secara otomatis seperti ini. Nah, biasa cara ini disebut dalam aplikasi Mendeley itu adalah cara drag and drop paper. Nah, cara ini cara yang lebih gampang lagi dalam kita memasukkan file atau artikel yang ingin kita referensikan atau yang ingin kita detailskan lagi dari aplikasi Mendeley ini. Nah, setelah kita memasukkan file atau folder yang kita ingin referensikan ke dalam aplikasi Mendeley Desktop ini, nah untuk kita mengecek apakah ada kemiripan atau duplikasi dari file atau folder yang kita masukkan ini, caranya gampang. Kita masuk ke Tools, kemudian kita pilih Check for Duplicates. Nah, di sini ada notif bahwa no duplicates found in all documents. Berarti tidak ada kemiripan atau duplikasi dari file atau folder yang sudah kita masukkan tadi. Folder yang berisi beberapa file yang kita masukkan tadi tidak ada kemiripan atau duplikasinya. Nah, aplikasi Mendeley ini juga menyediakan berbagai fitur lain. Di sini kita juga dapat mengetahui apakah jurnal atau artikel yang kita punya itu sudah kita baca atau belum. Caranya kita dapat melihat tanda dari sebelah kiri artikel yang sudah kita masukkan ke dalam database ini. Misalnya ada ini. Jika tanda ini berwarna abu-abu, maka berarti jurnal yang kita masukkan ini sudah kita baca. Jika masih berwarna hijau seperti ini, berarti jurnal yang kita masukkan ke dalam database kita ini atau perpustakaan Mendeley ini belum kita baca. Nah, selain itu kita juga dapat mencari kata kunci yang kita ingat seperti nama, judul, atau tahun, atau apa saja yang kita ingat dari jurnal yang mungkin kita sempat buka. Nah, caranya itu kita carinya di sini, di pojok kanan atas. Nah, misalnya kita ingat kata kunci, misalnya kita analisis. Nah, di sini sudah muncul. Nah, jika kita sudah mendapatkan jurnal yang tentang analisis, kemudian kita clearkan. Nah, di sini sudah. Kemudian di sini kita juga bisa menandai atau membuat note dari artikel atau jurnal yang ingin kita baca melalui aplikasi Mendeley Desktop ini. Misalnya kita buka ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah langsung diarahkan ke PDF dari artikel yang sudah kita klik tadi. Nah, jika kita ingin membuat tanda atau kita ingin menandai paragraf mana yang ingin kita masukkan ke dalam referensi kita. Misalnya saya mengambil di pendahuluan. Misalnya saya ingin menandai paragraf pertama, kalimat pertama yaitu seperti ini. Nah, kita bisa langsung tekan atau klik highlight. Nah, di sini sudah otomatis langsung berubah menjadi kuning atau berwarna kuning. Nah, kita bisa merubahnya di sini. Bisa merubahnya di sini. Kita sesuai dengan keinginan kita ingin
warna apa? Di sini ada warna gray, orange, red, pink, purple, blue, green, dan yellow. Misalnya saya pengen yang warna biru seperti ini. Nah, selain itu juga kita juga bisa membuat note atau kalimat penting yang ingin kita masukkan ke dalam makalah yang akan kita buat nanti. Misalnya, saya ingin memasukkan yang ini sampai di sini. Nah, langsung saja kita klik yang aplikasi menu note. Nah, di sini sudah. Nah, setelah kita sudah memilih note, nah di sini kita bisa menuliskan keterangan. Misalnya kalimat paragraf penting. Oh, penting. Sudah, dia akan otomatis note. Nah, kemudian kita masuk. Nah, kemudian di sini kita juga dapat mengelompokkan, misalnya setelah kita memasukkan beberapa artikel ini ke dalam database kita, di sini kita bisa membuat folder dalam aplikasi Mendeley Desktop ini dengan cara kita klik create folder. Nah, kemudian kita kasih nama foldernya apa, misalnya jurnal 1, kemudian jurnal 2. Nah, kemudian kita tinggal pilih all documents. Nah, di sini yang kita masukkan ke dalam jurnal 1 dan jurnal 2 tinggal kita pilih saja. Kita blok. Kemudian kita blok yang mana misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung tarik saja atau kita tarik ke jurnal atau ke folder yang ingin kita masukkan. Maaf. Tinggal kita tarik, masukkan ke dalam jurnal 1. Nah, di jurnal 1 sudah terdapat 4 folder yang sudah kita pilih dari dokumen tadi, dari semua dokumen yang sudah kita masukkan. Nah, untuk jurnal kedua belum ada. Nah, caranya sama, all dokumen. Kemudian kita masukkan lagi, tadi kita ambil dari sini, kita masukkan lagi dari sini. Kemudian kita blok sampai di bawah, kemudian kita tekan atau kita drag and drop. Dan kita pilih ke folder jurnal kedua. Nah, kita cek. Oh, belum ada ya. Kita ulang. Kita pilih lagi, kita blok, kemudian kita masukkan ke jurnal kedua. Nah, di sini sudah masuk file-file yang sudah kita masukkan ke dalam jurnal atau folder yang sudah kita buat. Nah, lalu kemudian kita masuk ke fungsi utama dari Mendeley Desktop ini, yaitu kita dapat membuat citasi bibliografis. Dalam hal ini kita dapat membuat daftar pustaka secara online. Dengan cara pertama kita ke tools. Nah, kita harus sinkronisasikan antara Mendeley Desktop ini dengan aplikasi Microsoft Word kita. Kita klik. Nah, ketika muncul kotak dialog seperti ini, menandakan bahwa Mendeley Desktop ini sudah tersinkronisasi dengan Microsoft Word kita. Langsung saja kita tekan OK.
Nah, lalu kemudian kita beralih ke aplikasi Microsoft Word. Nah, kita klik menu reference, kita cek apakah sinkron. Nah, di sini sudah citation, berarti menandakan bahwa sinkronisasi antara aplikasi Mendeley dan juga Microsoft Word kita sudah tersinkronisasi. Nah, kita langsung saja menyiapkan beberapa paragraf. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa paragraf yang akan kita coba masukkan citasi. Di sini ketika kita sudah menyiapkan paragraf, nah kita ingin membuat citasi di akhir kalimat paragraf pertama dan di akhir kalimat paragraf kedua ini. Nah, caranya tuh gampang, caranya juga ada dua. Yang pertama kita langsung ke menu reference, kita bisa memilih insert citation atau kita langsung ke open Mendeley. Yang pertama kita gunakan cara pertama, yang pertama itu kita insert citation. Tidak lupa kita spasi dulu di akhir kalimat, kemudian kita klik insert citation. Nah, di sini kita bisa jika kita di sini mengingat kata kunci dari rujukan atau referensi yang kita ingat, misalnya analisis. Nah, analisis. Ketika sudah muncul, kita tinggal klik, kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul citasi di akhir kalimat atau paragraf pertama ini. Nah, untuk paragraf keduanya sama. Nah, selanjutnya apabila kita ingin memasukkan dua referensi yang ditulis oleh beberapa penulis, itu caranya gampang, sama seperti paragraf pertama tadi. Kita ke menu reference, kemudian kita pilih insert citation, kita klikkan, kemudian kita ketikkan kata kuncinya, misalnya analisis tadi, dan kita oke. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi, maka kita ketikkan lagi, misalnya penangkapan. Nah, kita ketikkan lagi, lalu kita tekan oke. Nah, di sini sudah ada citasi atau rujukan referensi dari dua artikel atau dua rujukan jurnal. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, untuk memberi citasi di akhir kalimat dengan menggunakan langsung oleh aplikasi Mendeley, kita dapat yang pertama kita letakkan kursor di akhir kalimat, jangan lupa kita spasi, kemudian kita pilih menu reference lagi, kemudian kita pilih insert citation. Nah, kita langsung pilih go to Mendeley. Nah, kita pilih di sini jurnal mana yang ingin, atau jurnal mana atau rujukan mana yang ingin kita masukkan atau jadikan citasi. Misalnya kita pilih yang ini, kemudian kita pilih tanda petik ini. Nah, dia akan otomatis memunculkan citasi dari Mendeley, dari jurnal yang berisi tentang paragraf ini, atau jurnal yang kita ambil untuk sebagai referensi. Nah, selanjutnya gimana caranya kita membuat citasi di awal paragraf atau di awal kalimat. Nah, misalnya seperti ini, menurut. Nah, caranya kita pilih lagi menu reference, kemudian kita pilih insert citation, kemudian kita ketikkan kata kunci yang kita ingat, misalnya analisis, dan kita tekan, kemudian kita letakkan kursor kita di antara nama dan juga tahun. Nah, kemudian kita centang suppress author, kemudian kita klik OK. Nah, dia akan langsung muncul tahun, ketikkan secara manual nama penulisnya. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, selanjutnya kita di sini membuat daftar pustaka secara otomatis. Dengan cara kita ketikkan dulu daftar pustaka box. Nah, caranya kita pilih menu reference lagi, kemudian kita pilih insert bibliografi. Semua daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan terdata otomatis ke dalam daftar pustaka. Nah, cara kita mengubah stylenya ini tergantung dari persyaratan yang kita gunakan. Sini kita bisa mengubahnya, misalnya kita ubah ke oke. Nah, seperti ini. Coba lagi kita. Seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.